Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marsha secara Lumpuin dengan NIM akhir 27 dari angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil UTS Manajemen Risiko. Yang pertama itu adalah konsep arsitektur manajemen risiko. Menjangkau prinsip ini, proses yang saling terkait dalam pengelolaan risiko di organisasi. Konsep ini bertujuan yaitu untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, evaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis mereka. Kemudian pada prinsip manajemen risiko ini terbagi atas empat. Prinsip prinsip manajemen risiko ini menurut ISO 31000 2018 ada beberapa prinsip, yaitu integrasi, kemudian struktur sistematis, dan juga keterlibatan stakeholder, dan juga pendekatan berbasis bukti. Kemudian integrasi itu bagian integral dari semua aktivitas organisasi termasuk pengambilan keputusan. Kemudian struktur dan sistematis itu dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk memastikan aktivitas. Dan yang ketiga itu keterlibatan stakeholder. Ini dilibatkan dalam proses manajemen risiko untuk mendapatkan pandangan yang komparatif, dan juga pendekatan berbasis bukti itu didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Kemudian kerangka kerja manajemen risiko itu terbagi atas 5. Yang pertama itu kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen ini diperlukan untuk mendorong budaya manajemen risiko di seluruh organisasi. Kemudian desain itu mencangkup pemahaman konteks organisasi, penempatan peran, serta alokasi sumber daya. Sedangkan implementasi itu manajemen risiko sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Evaluasi itu memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko berjalan sesuai dengan rencana dan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dan yang kelima itu perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan itu terhadap kerangka kerja berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian proses manajemen risiko terbagi juga atas 5. Yang pertama itu identifikasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Kemudian analisis risiko itu terhadap organisasi. Kemudian penilaian risiko itu berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitasnya. Kemudian pengendalian risiko itu strategi untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif dari risiko teridentifikasi, dan pemantauan dan tinjauan itu langkah-langkah pengendalian yang diterapkan serta melakukan peninjauan ulang terhadap proses manajemen risiko. Kemudian nomor 2 itu komponen-komponen pada prinsip manajemen risiko. Yaitu prinsip manajemen risiko merupakan pedoman berdasari penerapan sistem manajemen risiko dan organisasi menurut ISO 31000 2018. Terdapat beberapa komponen penting yang harus dipertimbangkan untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Dalam komponen-komponen prinsip manajemen risiko ada beberapa langkah-langkah, yaitu pertama itu terintegrasi, kemudian terstruktur komprehensif, kemudian dapat disesuaikan dan juga inklusif. Dari terintegrasi itu aspek risiko yang mendukung pencapaian tujuan strategis dan operasional. Sedangkan terstruktur komprehensif itu memungkinkan organisasi mendapat hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Kemudian dapat disesuaikan dan kondisi spesifik yang dihadapi oleh organisasi, dan juga inklusif itu membantu dan mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan perspektif beragam tentang risiko yang ada.
Kemudian itu juga ada dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, dan peningkatan berkelanjutan. Kemudian nomor tiga itu komponen-komponen pada kerangka manajemen risiko. Komponen-komponen pada manajemen risiko ini, kerangka manajemen risiko adalah struktur yang mendukung pengelolaan risiko di dalam organisasi menurut standar ISO 31000 dan berbagai sumber lainnya. Terdapat beberapa komponen kunci yang membentuk kerangka kerja ini. Komponen-komponen kerangka manajemen risiko. Langkah-langkahnya itu yaitu mandat dan komitmen. Mandat, mandat dan komitmen itu untuk mengelola risiko yang keterikatan manajemen untuk melaksanakan pengelolaan risiko secara efektif. Kemudian yang kedua itu kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen itu manajemen risiko menjadi bagian dari setiap keputusan dan proses operasional. Sedangkan kemudian integrasi itu proses manajemen risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari data, kelola, strategi, dan kebijakan organisasi. Kemudian desain itu termasuk pemahaman konteks organisasi, penetapan peran dan bertanggung jawab, serta alokasi sumber daya dan diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen risiko. Kemudian juga ada implementasi. Implementasi ini memastikan bahwa semua kegiatan terkait manajemen risiko itu dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ada juga evaluasi. Evaluasi itu secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan kondisi baru. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan memastikan bahwa kerangka manajemen risiko selalu relevan dan efektif dalam menghadapi tanggapan baru. Dan informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi itu sehingga setiap individu dapat menjalankan tanggung jawab yang baik. Kemudian nomor 5. Pada nomor 5A ini apa sih proses manajemen risiko pertambangan? Yaitu dari nomor 5A. Proses manajemen risiko dalam industri pertambangan sangat penting untuk memastikan bahwa keselamatan kerja berkelanjutan operasional. Proses ini terdiri dari beberapa langkah yang sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang memungkinkan terjadi. Kemudian proses manajemen risiko dari nomor 5 ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu terbagi atas 3, yaitu ledakan, longsor, dan juga kecelakaan kerja. Ledakan itu akibat gas berbahaya atau bahan peledak, sedangkan longsor itu muncul dari kondisi geologis dan cuaca. Dan yang ketiga itu termasuk kecelakaan kerja, termasuk cedera pekerja akibat peralatan berat atau prosedur yang tidak aman. Kemudian analisis risiko. Dalam analisis risiko ini terbagi juga atas 2, yaitu probabilitas terjadinya akibat seberapa besar kemungkinan suatu risiko yang terjadi. Kemudian itu yang kedua, dampak potensi kerugian atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh risiko tersebut. Kemudian penilaian risiko. Penilaian risiko ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan memungkinkan terjadinya. Ini membantu dalam menentukan mana risiko yang harus ditangani terlebih dahulu. Kemudian pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini terbagi juga atas 3, yaitu penyediaan alat pelindung diri atau yang disebut APD. Kemudian yang kedua itu keselamatan kerja, dan yang ketiga itu pengawasan dan inspeksi rutin. Kemudian juga terbagi atas implementasi kontrol. Implementasi kontrol itu termasuk pelaksanaan prosedur operasional standar atau yang disebut SOP dan pengawasan terhadap efektivitas kontrol yang telah diterapkan. Kemudian pemantauan dan tinjauan ulang. Pemantauan dan tinjauan ulang ini untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan kondisi di lapangan atau regulasi. Dan yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan.
Perbaikan berkelanjutan ini, proses perbaikan berkelanjutan mencangkup pembaruan prosedur dan kebijakan berdasarkan hasil pemantauan serta umpan balik dari pekerja dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian 5B ini identifikasi resiko pertambangan. Identifikasi resiko pertambangan ini yaitu langkah awal yang krusial dalam manajemen risiko. Proses ini bertujuan untuk mengenali potensi bahaya yang dapat terjadi selama kegiatan pertambangan, sehingga langkah-langkah pengendalian dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatif. Kemudian berikut adalah penjelasan mengenai proses identifikasi risiko dalam konteks pertambangan. Nah, yang pertama ini identifikasi risiko pertambangan. Yang pertama adalah pengamatan dan inspeksi. Pengamatan dan inspeksi ini terbagi atas dua, yaitu kondisi jalan. Kondisi jalan itu jalan yang licin atau rusak dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang kedua itu penggunaan alat. Penggunaan alat berat yang tidak sesuai dengan atau tidak aman. Kemudian analisis sumber daya. Analisis sumber daya ini terbagi atas tiga, yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik itu seperti longsor, karena ledakan atau kebakaran. Kemudian yang kedua itu bahaya kimia, misalnya paparan gas beracun atau peledak. Dan juga yang ketiga itu bahaya ergonomis, tindakan tidak aman oleh pekerja yang dapat menyebabkan cedera. Kemudian penyusun SOP. SOP ini berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan identifikasi bahaya secara sistematis. SOP ini mencangkup langkah-langkah yang harus diikuti selama proses identifikasi serta kriteria yang menilai potensi bahaya yang terdeteksi. Kemudian yang eh, keempat itu pengumpulan data historis. Data ini membantu dalam memahami pola dan tren risiko yang mungkin terjadi di lokasi tertentu. Yang kelima itu keterlibatan stakeholder. Keterlibatan stakeholder ini, forum keselamatan dapat menjadi sarana efektif untuk mengumpulkan informasi. Dan juga yang keenam ini pencatatan dan klasifikasi risiko. Pencatatan dan klasifikasi risiko ini, hal ini membantu dalam menentukan prioritas untuk penilaian dan pengendalian risiko, contoh potensi bahaya. Contoh dari potensi bahaya tersebut yaitu terbagi atas tiga juga, yaitu kondisi area kerja, keselamatan pekerja, dan juga kecelakaan alat berat. Kemudian 5C, analisis risiko pertambangan. Analisis dari risiko pertambangan ini proses penting yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami risiko yang terkait dengan kegiatan penambangan. Proses ini membantu dan menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap keselamatan pekerja, lingkungan, dan operasional perusahaan. Nah, dari langkah-langkah analisis risiko ini terbagi atas 7. Yang pertama itu yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi juga atas tiga. Yang pertama itu data historis, yaitu informasi tentang kecelakaan, insiden, dan masalah sebelumnya. Yang kedua itu kondisi lingkungan, mengenai geologi, cuaca, dan kondisi tanah di lokasi tambang. Dan yang ketiga itu praktik operasional, prosedur kerja yang ada dan bagaimana mereka diterapkan di lapangan. Kemudian yang kedua itu identifikasi risiko. Identifikasi risiko itu mulai dari bahaya fisik, bahaya kimia, maupun bahaya ergonomis. Kemudian analisis risiko. Analisis risiko itu terbagi juga atas dua, yaitu probabilitas terjadinya, seberapa besar mungkin risiko tersebut akan terjadi. Dan yang kedua itu dampak, potensi kerugian atau kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh risiko tersebut. Kemudian yang keempat itu penilaian risiko. Terbagi juga atas dua, yaitu risk register dan risk heat map. Yang kelima itu pengendalian risiko. Pengendalian risiko juga terbagi atas tiga, yaitu penyediaan alat pelindung diri APD, kemudian pelatihan keselamatan, dan juga pemasangan rambu K3 untuk memberikan informasi dan peringatan kepada pekerja tentang potensi bahaya. Dan yang keenam itu monitoring dan tinjauan ulang, yaitu untuk menilai apakah ada perubahan dalam kondisi yang tepat mempengaruhi profil risiko dan juga perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan itu
Analisis risiko yang harus proses yang berkelanjutan, organisasi perlu mempengaruhi analisis mereka berdasarkan data baru, umpan baik dari pekerja dan perubahan dalam operasional atau regulasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.